pelajaran kita pada siang hari ini adalah apakah kita benar-benar pengikut Kristus yang sejati? Itu temanya, merupakan satu pertanyaan dan tidak perlu dijawab. Jawab dalam hati masing-masing. Nanti setelah habis khotbah ini, ya kita tanya, apakah saya sudah orang Kristen yang sejati atau tidak? Judul khotbah saya adalah ingatlah akan istri Lot. Ada orang katakan, jangan ingat-ingat istri orang, ya, ingat istri sendiri. Tapi pada sore sahabat, pada siang sahabat ini, saya ingin mengajak mari kita ingat istri orang. Ya, Sebab Yesus yang mengajarkan supaya kita ingat istri orang. Itu siapa? Istri Lot. Ya, hanya istri Lot yang bisa kita ingat. Nah, pelajaran kita ini saya angkat sebenarnya dari kitab Injil Lukas pasal 17. Lukas pasal 17. Kalau kita buka di dalam ayat kita Lukas 17 ayat 32, itu ayat yang sangat singkat sekali. Ya, ada seorang yang bacakan Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Ya, Yesus suruh kita mengingat istri orang lain. Ingat istri Lot, singkat sekali. Ada ayat Alkitab yang lain yang singkat adalah maka menangislah apa? Yesus. Tapi ini juga ingat istri Lot, singkat sekali. Ya, bapak-bapak semua kita disuruh ingat istri Lot. Ibu-ibu juga disuruh ingat istri Lot. Tentu ada sesuatu yang menarik. Ya. Mengapa Yesus menganjurkan kita mengingat istri Lot? Jangan salah sangka, ini Yesus ucapkan di dalam Lukas 17 ini pada waktu ia berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Begitu asiknya dia berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tiba-tiba di tengah dia sisipkan satu kalimat, ingat istri apa? Istri Lot. Wah, tentu satu keheranan ini. Bicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, kemudian dia stop, dia tambahkan, ingat istri Lot. Satu kali ada seorang bapak dari Bangladesh yang bernama Usman Chidori. Jauh lebih hebat daripada ada orang Indonesia. Orang tidak ada yang kenal dia. Tidak ada. Biasa saja di mana orang yang kenal orang Muslim. Kecuali orang yang hebat ada orang yang kenal. Sampai satu hari kejadian itu mengubah hidup. Ceritanya begini. Dia satu hari sedang mencari penumpang. Dia pergi ke JFK Airport. Kemudian dia lihat ada seorang wanita. Kemudian dia tanya wanita itu mau kemana. Wanita itu masuk ke taksinya dan disuruh diantar ke satu perumahan elit di New York. Sampai di perumahan itu, wanita itu turun, ya. Kemudian dia kasih tips seadanya saja ke Usman Chidori. Kemudian sama seperti biasanya Usman Chidori juga lakukan hal yang lain, cari sewa lagi. Dia ketemu lagi seorang pasangan istri. Dia suruh naik, dia antar ke tempatnya. Tapi pada waktu dia buka bagasi dia punya mobil, dia sangat kaget. Dia temukan ada 2 tas. Rupanya tas wanita yang cantik tadi tertinggal. Dia periksa. Periksa pertama ditemukan ada laptop. Laptop yang termahal, yang tercanggih. Pertanyaannya, kalau Anda adalah Usman Chidori sebagai orang Advent yang bergereja setiap hari Sabat, apa yang Anda lakukan terhadap laptop itu? Saya pulang. Amin. Oke. Kemudian dia buka yang kedua. Pada waktu dia buka yang kedua, wah ini lebih hebat lagi. Dia temukan di dalam tas itu ada 30 butiran berlian. Cuma sampai di sini. Apa yang bisa keluar kalau bukan lidah? Ada di itu. Kita sini. Di mana ini di mana? Ini point. In Delaware Water. Ini kita naik. Oke. Atau ada bawa tiket tiga tuh. Kamu mesti belok-belok begini nggak bisa nggak belok. Kabar doa. Tolong. Mana ya? Besok pagi besok. Besok ngopi gitu. Nak lagi kan? Betul. Tempat pembangunannya di mana? Mana? Siapa takut, Ben? Iya. Tapi gue udah nggak mau, gue nggak berani gue. Kan kira tuh orang sebentar mau bakar mau lewat-lewat. Di situ tempat-tempat wisata. Di gimana? Ini lagi. Waren Jo. Oh, jadi tempat mana? Sini ada apa ya? Pergi besok ya.
Oh iya. JJ Subau, JJ Subau. Hai Jose. Saya tidur dia dua. Cuma dia jaga cucu dang. Halo mem. So kenyang? So kenyang, so kenyang. Om Ramli. Bicara dong. Selamat Ini sahabat mau- Cil. Mau itu ini. Ini Mau mau buat danu ini. Mbak di YouTube ini. Ntar di YouTube ini. Lihat muka kan. Emily, hai Emily. Nggak usah tanya bilang. Iya banget dang. Sil ada tunangan punya kita ada bagging pegang. Apa itu dang? Semua dia shooting dia. Mau dia kalau cuma dia suka tuh yang shooting tuh dari Sil TV. napa? Ini hari ini. Oh, supaya ngenapin semangka sebentar iris dari sini. Ada. Oh ini. Berkat lagi dapatnya. Apa dah? YouTube Bo. Wah. As a youth, seorang Kristen. Seorang Kristen perlu menunjukkan pengaruh yang baik sehingga dengan demikian sama seperti garam itu dia bisa mempengaruhi sayur, ikan, masakan-masakan kita yang enak-enak tadi. Kalau tidak ada garam itu bagaimana rasanya? Hambar, nggak enak. Oleh karena nggak ada garam, sehingga mantap kita makan. Demikian juga orang Kristen harus mempengaruhi. Saya pernah baca satu buku dikarang oleh seorang wanita. Judulnya adalah Out of the Self-Seeker. Ya, keluar dari tempat apa? Garam. Ada kan kalau saya nggak tahu di Indonesia ini, kalau di Amerika ini, kalau di Indonesia ibu-ibu dari seperti rumah kami ada tempat garam khusus. Ya, nanti kalau masak diambil dari situ. Garam akan percuma sebagai garam kalau dia tidak pernah apa? Keluar dipakai. Orang Kristen akan percuma sebagai seorang Kristen kalau dia tidak pernah menyaksikan siapa dirinya sebenarnya. Saya ingin ceritakan, untuk menjadi orang Kristen yang menjadi garam, ya, tidak perlu harus sekolah teologi. Tidak perlu harus pintar berkhotbah. Tidak perlu harus pintar berbicara. Tidak perlu harus menjadi seorang otoriter. Orator, maksud saya orator. Tidak perlu. Menjadi sebagai seorang Kristen yang berpengaruh, memiliki pengaruh yang baik, cukup sederhana. Sekarang ini ada tim evangelisme yang memberikan teknik menginjil yang terbaik. Mereka sebutkan namanya adalah evangelism in the marketplace. Menginjil di tempat di mana kita apa? Berada. Kalau kita bekerja di hardware misalnya, mayoritas di sini bekerja di itu. Ya kalau di Michigan di home care, kalau di California lain lagi. Di tempat di mana kita berada, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang apa? Kristen. Itu sudah menginjil. Itu sudah menginjil. Ya? Itu sudah menginjil. Satu kali waktu saya gembala jemaat di Sibolga, ada seorang gembala jemaat saya ini, seorang janda. Pekerjaannya sederhana, hanya jual salad. Dia tidak punya pendidikan yang tinggi, tapi dia selalu menginjil. Menginjilnya dengan cara sederhana. Dia sebutkan kalau saladnya itu pahit, asam, dia katakan apa? Asam. Kalau saladnya itu 1 kilo, memang timbangannya 1 kilo. Enggak seperti penjual lain ya di jam
antar sana, bapak saya, kalau kita beli ikan 1 kilo, nanti mau di rumah kita timbang, hasilnya menjadi 7 ons atau 8 ons. Kilonya dia apa?